Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Tamunanto. Saya dari kelas PGMA NIM 25 Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Materi pertama yaitu yang berjudul Hakikat Pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan bidang kajian yang tidak pernah berhenti, mengalami dinamika seiring perkembangan zaman, namun pada hakikatnya tetap menekankan aspek integrasi antara spiritual, intelektual, moral, dan sosial. Menurut kami juga, hakikat pendidikan Islam adalah sebuah proses sadar, terencana, dan berkesinambungan yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, serta mampu menjalani kehidupan dunia dan akhirat secara seimbang. Dalam pandangan kami juga, keluarga memiliki posisi yang sangat penting dalam pendidikan Islam. Keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi seorang anak. Di sanalah nilai-nilai keislaman seperti iman, akhlak, adab, dan tanggung jawab diperkenalkan sejak dini. Hakikat pendidikan Islam baru akan terwujud secara sempurna. Materi kedua yang berjudul peserta didik dalam pendidikan Islam, pengertian dasar dan aspek kebutuhan peserta didik. Secara etimologi, peserta didik dalam bahasa Arab disebut dengan tilmid, jamaknya adalah talamid, yang artinya murid. Maksudnya adalah orang-orang yang menginginkan pendidikan. Dalam bahasa Arab dikenal juga dengan istilah talib, jamaknya adalah tulah, yang artinya orang-orang yang mencari ilmu. Peserta didik juga pihak yang belum dewasa yang memerlukan usaha bantuan bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa. Kemudian dasar-dasar kebutuhan, yaitu ada pedagogis. Kebutuhan pedagogis peserta didik adalah kebutuhan yang harus dipenuhi dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat berkembang secara optimal dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotif. Kebutuhan ini meliputi pendidikan terhadap perbedaan individual yang berasal dari motivasi dan pendidikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian ada sosiologis dan kultural. Salah satu pikiran utama dalam sistem pendidikan Indonesia adalah fondasi kultural yang kuat. Aspek Kilom merupakan sebuah konsep yang merujuk pada ekspresi kreatif manusia melalui hasil karya dan pencipta intelektual. Aspek budaya yang terkait dengan sifat manusia sebagai makhluk yang harus berkembang serta upaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian aspek budaya yang telah disebutkan landasan kultural pendidikan di Indonesia diharapkan mampu merespon berbagai tantangan. Aspek sosial
dalam kehidupan manusia adalah pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku, aspek kehidupan kolektif, contohnya hubungan timbal balik antara aspek keagamaan dan politik. Aspek peserta didik yang harus diperbaikan. Materi ketiga yaitu dimensi peserta didik yang harus dikembangkan dan faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik, yaitu ada fisik, aspek-aspek yang dikembangkan kesehatan dan kebugaran jasmani melalui pendidikan jasmani, olahraga, dan pemahaman nutrisi. Kemudian keterampilan motorik, pengembangan koordinasi, berkeseimbangan, kesadaran, dan kesadaran. Kemudian ada akal, dimensi ini berfidaus pada pengembangan kemampuan berpikir, bernalar, dan memecahkan masalah. Ini adalah inti dari pendidikan formal, yaitu berpikir kritis, kemampuan untuk menganalisis informasi, kreativitas, kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan formal. Kemudian ada keberagaman, yaitu toleransi, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan kemudian ada empati, kemampuan antara memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kemudian ada akhlak, jujur dan bertanggung jawab, berkata dan bertindak sesuai dengan serta berani menanggung konsekuensi. Sopan santun, peserta menghormati orang yang lebih tua, disiplin, mengelola diri dan waktu. Etika, memahami mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian ada rohani, keyakinan beragama, memahami dan mengamalkan agama masing-masing. Seni adalah ekspresi dari keindahan dan kreativitas. Pengembangan dimensi seni membantu peserta didik mengeksplorasi potensi diri dan mengasah kepekaan estetik. Kemudian ada sosial, dimensi sosial mencakup kemampuan berinteraksi dan berkolaborasi dengan orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik, ada faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor eksternal yaitu faktor dari diri atas yang ikut mempengaruhi belajar anak, yang antara lain berasal dari orang tua. Kemudian materi keempat yang berjudul metode dalam pendidikan Islam. Metode dalam pendidikan Islam adalah cara atau jalan yang digunakan dalam proses mendidik dan mengajar berdasarkan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dasar metode, penerapan metode dalam pendidikan Islam tidak bersifat sembarangan, tetapi dilandasi oleh pijakan-pijakan yang kokoh, yang itu ada dasar religius, dasar psikologis, dasar filosofis, dan dasar sosiologis. Materi dari kelompok 5 yang berjudul pendidik dalam pendidikan Islam. Definisi pendidik adalah secara etimologi pendidik dari kata didik yang berarti memelihara dan memberi latihan, saran, tuntunan, dan pemimpin mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Lalu ditambahkan awalan P
menjadi pendidik yang berarti mendidik. Kemudian urgensi pendidikan Islam. Pendidikan telah berkembang seiring dengan hadirnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu dibawa dan pendidikan memiliki karakter serta masa Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanannya pendidikan mengalami perubahan dan penyempurnaan, terutama dalam hal kurikulum. Sifat-sifat pendidik yang baik, pendidik atau mestinya mendapatkan penghormatan yang tinggi. Hal ini dikarenakan fungsi dan tanggung jawab yang bila bagi bangsa. Kemudian kompetensi pendidik. Seorang pendidik dituntut memiliki kompetensi yang mampu menunjang kebutuhan peserta didik. Kompetensi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 telah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki. Definisi pendidik mempunyai peran yang beragam dan tugas institusional atau profesional, meliputi mengajar, mendidik, membimbing, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kemudian sifat-sifat pendidik yang baik: kasih sayang, kelembutan, rendah hati, adil, menghormati ilmu di luar bidangnya. Kompetensi yang wajib dimiliki pendidik: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial. Kesimpulannya adalah peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang mencari ilmu secara utuh, jasmani, rohani, dan spiritual, yang meliputi aspek pedagogis, sosiologis, dan kultural. Tauhid sebagai dasar keimanan. Pendidikan Islam akan lebih mudah jika pendidik dan peserta didik sama-sama berperan aktif, saling menghargai sesama, dan juga menjalankan nilai tauhid sebagai pedoman bagi pembelajar dan juga berperilaku. Baik, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.